Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini dari jurusan Teknik Informatika kelas TI 2019B NIM 19051204069. Nah, pada video keempat ini saya akan menjelaskan mengenai cabling kabel UTP beserta cara-cara dan langkahnya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian kabel UTP. Nah, UTP sendiri merupakan kepanjangan dari kata Unshielded Twisted Pair. Diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini itu tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Nah, twisted pair sendiri memiliki arti yaitu setiap kabel itu berwarna. Nah, setiap plastik pada kabel UTP itu memiliki susunan warna yang berbeda. Nah, dalam kabel UTP jika Anda buka akan terdapat 8 warna yang berbeda yaitu orange, hijau, putih hijau, biru, coklat, dan putih coklat. Nah, setiap warna itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya. Nah, ini adalah fungsi dari warna-warna yang ada di kabel UTP. Untuk warna orange, putih orange, hijau, dan putih hijau memiliki fungsi yang sama yaitu untuk jalur paket data. Kemudian warna biru dan putih biru memiliki fungsi yang sama juga yaitu fungsi untuk jalur paket suara. Kemudian coklat dan putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Kemudian karakteristik kabel UTP yaitu yang pertama terdapat isolator pelindung luar, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps, maksimal panjang kabelnya bisa sampai 100 meter, menggunakan soket RJ45, terdiri dari kabel yang berpasangan, kemudian terdiri dari 4 kabel yang berpasangan tadi dan fungsinya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini adalah kategori kabel UTP. Semakin bagus kategorinya, maka semakin cepat pula kecepatan akses datanya. Di sini saya akan menjelaskan kategorinya. Yang pertama ada kabel UTP Cat1. Kabel UTP kategori 1 ini merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Nah, ini juga hanya untuk digunakan komunikasi suara analog. Dan penggunaan ini sekarang sudah tidak cocok lagi. Kemudian yang kedua ada kabel UTP Cat2, memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya yaitu mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps, dan ini juga sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok untuk digunakan lagi. Kemudian untuk yang ketiga kabel UTP Cat3 ini kecepatan transmisinya sampai 10 Mbps. Kabel UTP ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada kabel UTP Cat4 yaitu kecepatan transmisi datanya sampai 16 Mbps. Dulunya kabel UTP ini sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Kemudian yang Cat5 transmisi data kecepatannya mampu sampai 100 Mbps, melompat jauh dari generasi sebelumnya. Kemudian yang keenam ada kabel UTP Cat5e dengan kecepatannya bisa sampai dengan 100 Mbps dengan perbedaan frekuensi sinyalnya 100 MHz. Kemudian yang ketujuh UTP Cat6 ini 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya yaitu mencapai 1000 Mbps atau 1 Gbps, yaitu dengan frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Nah, kemudian untuk kabel UTP Cat6a dia hanya merupakan peningkatan dari Cat6 yang berbeda hanya frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz, sedangkan yang sebelumnya 200 MHz. Kemudian yang terakhir ada UTP Cat7 merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 Gbps dengan frekuensi sampai 600 MHz. Kemudian untuk harga kabel UTP, untuk harga kabel biasanya dijual dalam satu box dengan panjang 305 meter. Untuk harganya itu bervariasi mulai dari 400 ribuan sampai 1 jutaan lebih. Tips untuk membeli kabel itu tadi yang sudah terpercaya. Kemudian langkah-langkah pembuatan kabel UTP ada dua. Yang pertama stretch, yang stretch kupas kulit kabel selebar 3 cm, kemudian susun rapi 8 kabel yang terdapat di dalam sesuai dengan urutannya yang ada di gambar. Kemudian luruskan kabel yang masih kusut, ratakan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan tang crimping. Kemudian setelah yakin urutan kabel benar, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45, kemudian jepit menggunakan tang crimping. Setelah selesai, uji menggunakan LAN tester. Jika semua menyala berarti sudah berhasil.
Kemudian ada cross. Yang kedua, langkahnya hampir sama dengan kabel strike, perbedaan hanya terletak pada urutan warna dari kedua ujung kabel. Kabel cross memiliki urutan warna yang berbeda pada kedua ujung kabelnya, seperti yang ada di sini. Urutan kabel cross, ujung kabel 1 sama ujung kabel 2. Nah, di bawah ini adalah contoh ujung kabel UTP yang telah terpasang konektor RJ45 dengan benar. Selubung kabel ikut masuk ke dalam konektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial kabeling kabel UTP yang stretch menggunakan UTP kabel simulator. Yang pertama, gunting kabel terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita kupas kabelnya satu persatu. Kita kupas satu persatu ini. Nah, jika sudah, kita urutkan sesuai dengan urutan kabel stretch yang sudah terlampir pada gambar di slide sebelumnya, yaitu yang pertama ada coklat, kita taruh di paling kanan. Kemudian kedua ada putih coklat, ketiga ada hijau, kemudian ada putih hijau, putih biru maksud saya, hijau, putih biru, lalu biru, kemudian baru putih hijau, setelah itu orange, kemudian putih orange. Nah, setelah selesai mengurutkan, kita tutup menggunakan konektor RJ45. Ini kita tutup dengan rapat, kita sesuaikan secara tepat. Nah, kemudian jepit. Setelah tepat ini kita jepit menggunakan tang crimping. Nah, setelah itu kita tinggal uji menggunakan kabel tester yang sudah ada di aplikasi kabeling ini. Di simulasi UTP kabel simulator ini, jika nanti yang muncul warnanya hijau, maka simulasi kita sudah berhasil. Jika yang muncul warna merah, maka ada yang error dalam pengurutan kabel atau penempatannya. Nah, mari kita coba. Nah, sudah berwarna hijau dan muncul tulisan congratulations, you have successfully terminated an Ethernet kabel. Berarti kita sudah berhasil melakukan simulasi kabeling kabel UTP. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.